Hitungan satu, dua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Bersama saya Doni Aris Isorto di Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Di mana podcast pada kali ini adalah merupakan memperingati dalam rangka Hari Kesehatan Nasional tahun 2025. Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap bulan November, tepatnya tanggal 12 November. Tema HKN tahun ini adalah Generasi Sehat Masa Depan Enak, yang menekankan bahwa kesehatan generasi muda saat ini merupakan kunci untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik dan kuat. Untuk mencakup makan seimbang, rutin berolahraga, menjaga kesehatan mental, memastikan istirahat cukup, serta menjauhi kebiasaan buruk seperti narkoba dan alkohol. Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu HKN dan apa pesan yang tersirat dalam tema HKN tahun ini, mari kita bahas bersama dengan narasumber hebat kita ini, di mana ada 3 narasumber yang telah kami datangkan. Beliau adalah orang-orang hebat di Kota Probolinggo. Yang pertama yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, yaitu Dr. Intan Sudarmaji SPMMH. Yang selanjutnya Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, Dr. Nurul Hasanah Hidayati. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Selamat Doni. pagi Bu. Dan selanjutnya Dr. Muhammad Ali Yusni, spesialis bedah selaku Direktur RSUD Ar-Razi Kota Probolinggo. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Dokter. Nah, inilah sobat-sobat pojok PKRS narasumber kita. Beliau bertiga adalah orang-orang hebat di Kota Probolinggo. Beberapa waktu ke depan kita akan membahas tentang Hari Kesehatan Nasional bersama dengan beliau di sini. Tentunya di sini nanti untuk sobat pojok PKRS juga bisa bertanya dan berinteraksi dengan kita di sini dengan cara tulis pertanyaan di kolom IG RSUD Dr. Muhammad Saleh dan juga di Facebook. Karena kita sekarang spesial ini Dokter, biasanya live di IG, kita live di 2 sosial media sekarang ini. Jadi bisa di IG dan Facebook untuk kali ini. Seperti biasa, sebelum kita awali, kita punya ritual. Ya, seperti biasa, mari kita mojok yuk Dokter. Ayo mojok. Mojok Dulang Mas Dulang. Oh iya. Dikira ritual kayak gimana gitu. Yuk. Jadi biar Iya. seperti biasa, yuk mojok Dokter. Yuk. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu untuk Dokter Intan. Dokter selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, menjelang HKN ke-61, apa isu kesehatan yang paling krusial yang sedang dihadapi Indonesia saat ini yang wajib segera diatasi? Apa masih soal stunting atau ada masalah baru yang muncul? Ya baik, terima kasih Mas Doni, juga sobat PKRS semuanya. Ya, jadi untuk masalah kesehatan memang stunting itu masih menjadi permasalahan ya Mas Doni ya. Ya. Sampai saat ini di Indonesia juga termasuk di Kota Probolinggo, untuk itu juga masih ada program-program pemerintah untuk bagaimana mengatasi stunting. Ya, selain stunting juga ada juga penyakit-penyakit yang memang mendapat perhatian khusus ya. Utamanya seperti TB paru. Jadi TB paru ini menjadi program prioritas juga, Program nasional ini. program nasional ya, pemerintah Pak Prabowo, termasuk juga di Kota Probolinggo, termasuk nanti selalu dilakukan kegiatan HKN, kita juga ada khusus untuk TB juga ada seperti itu ya. Di rangkaian kita HKN juga ada ya. pemeriksaan TB TB. paru masih. Kemudian juga tentu saja hal yang masih juga perhatian seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, ini juga masih perhatian khusus ya bagi kita. Dan di Kota Probolinggo juga ada
aplikasi nanti Siskia Cantik namanya. Siskia Ya. Siskia Pro Cantik. Pro Cantik. Siskia Pro Cantik. Nah, Cantik ya. Iya. Pro Cantik. Karena dari kita Iya, yang paling cantik. Iya, seperti itu ya. Jadi itu Mas Doni mungkin beberapa yang hal yang menjadi perhatian secara prioritas ya bagi pemerintah seperti itu ya. Oke, baik sobat Motiva GRS, di sini juga dalam rangkaian HKN juga ada kegiatan di mana yang juga merupakan kegiatan yang kita lakukan yang mendukung Betul. program nasional ini dengan Betul, ya. screening Ya, screening Screening TV. TV. Kemarin Oh, kita sudah gitu. laksanakan screening TV. Kemudian nanti ya nanti Talkshow. talkshow ya. Talkshow juga Talkshow ya. hari Oh, ya, ini juga ada ada. talkshow. CFD. Monggo masyarakat bisa hadir nanti hari Minggu di CFD. hari Minggu, Ya, oke. ada talkshow oleh Dr. Adrian, spesialis paru, tempatnya di museum. 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 Ya, Museum Dr. Saleh. Ya, seperti itu. Bukan museum dan museum Museum Jalan kok Museum Jalan Dr. Saleh. Suraya. Museum Ya. Jalan Suraya. Oh, iya. Nah, Oh, iya. ingatnya ini Muhammad Saleh. Oh, iya. Jadi oh, Bang. Iya. Ya, di Museum Jalan Suraya nanti ada Di Suraya, disediakan iya, di sana. iya. Monggo masyarakat yang ke CFD bisa berkunjung ke sana hari Minggu pagi. Kita sama-sama mendengarkan talkshow tentang TB paru ya. Oh ya, ini juga merupakan informasi ya buat Iya. sobat Motiva PKS bahwa pada hari Minggu besok Iya. sudah ada kegiatan Iya. Sabtu di Car Free Day. Car Free Day. Ya, Car Free Day. Oke, selanjutnya Dr. Ida Iya. HKN ke-61 ini mengusung tema generasi sehat masa depan hebat. Seberapa hebat kondisi generasi muda Indonesia saat ini dari sudut pandang kesehatan dokter? Oke, terima kasih Mas Doni dan semuanya terkait seberapa hebat generasi muda saat ini, nggih, berarti. Saya rasa generasi muda saat ini sangat hebat ya Mas Doni, nggih. Kenapa? Karena mereka merupakan agen perubahan, kemudian agen mereka ini kan juga karena ini adalah generasi milenial atau Z ya, Z Gen ya, Z, ya. Gen Z ya sekarang, Gen Z. di mana mereka itu lebih prioritas atau lebih dominan pada digital. Jadi ini juga sangat mendukung terhadap kesehatan. Di mana yang pertama mungkin dukungan digital ini adalah mereka lebih mudah mendapatkan akses kesehatan ya di media sosial dan sebagainya. Terus kemudian mereka juga kadang-kadang kan anak muda itu dengan adanya media sosial yang mudah bagi mereka, mereka selalu aware terhadap kesehatan mereka. Jadi kadang-kadang mereka itu kan berkeluh kesah di media sosial, kemudian ada yang menimbali seperti ya, itu. ya. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, di mana kita ada kalau dokter telemedicine, Telemedicine. ya, ini Oh, juga bisa ya. dimanfaatkan oleh Telemedicine. mereka. Jadi Ya. mereka Konsultasi ini online gitu ya. ya, Ya. betul. Jadi mereka ini hebat dalam kesehatan, khususnya terkait dengan kriteria mereka yang merupakan Gen Z, Gen Z, ya, gitu ya. digitalisasinya. Itu mungkin Mas Doni. Oke, baik, terima kasih. Ternyata untuk gadgetnya sudah hebat nih. Iya, hebat. Jadi bisa menggunakan sosial media untuk care. iya. Iya, betul. Terutama masalah kesehatan. Dan juga mereka mungkin karena dengan adanya media sosial mereka kan juga bisa mempromosikan kesehatan. Ikut mempromosikan Ya, kesehatan ya. iya. Betul. Karena Gen Z dan milenial ini kan sudah mulai digantikan oleh Gen Z ya. Ini sebenarnya lebih aware terhadap kekhususan mereka itu adalah lebih aware terhadap kesehatan mereka. Jadi sakit sedikit pasti mereka mencari Googling gitu ya? Iya, googling. Ini saya nih sakit apa? Misalkan pusing, ini sakit apa? Oh ternyata tanggal tua gitu. Kayaknya bukan cuma Iya. Gen Z itu ya. Apa kita ini? Generasi kolonial juga. Kolonial juga. Bisa pusing Kita gara-gara. ini generasi kolonial benar. Milenial Ya. aja dong. Jangan kolonial dokter, terlalu ini kan. Iya, iya. Oke, selanjutnya Dr. Isni, ya tantangan terbesar apa yang masih menghadang di lapangan khususnya dalam pemerataan akses layanan kesehatan di daerah. Ya, jadi kita bicara akses kesehatan ini, kalau menurut saya sih bukan hanya akses berarti jalannya,
tapi jalan menuju bagaimana ketemu dengan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan itulah yang penting. Masalah pertama yang kita hadapi di Kota Probolinggo ini adalah masalah SDM. Ya, SDM, makanya itu kan merupakan salah satu akses yang mana masyarakat bagaimana bisa mendapatkan pelayanan. Ya. Karena SDM terutama di Probolinggo ini memang baik itu di kedua rumah sakit, di puskesmas itu sangat kurang. Ya, baik itu dokternya, baik itu tenaga paramedisnya itu sangat kurang. Yang pertama itu yang perlu mendapat perhatian khusus ya. Kemudian yang kedua juga pemerataan. Sama dengan mungkin ibaratnya di Indonesia ini sebagian besar tenaga medis baik itu dokter atau sebagian besar di kota besar Surabaya, Jakarta, samalah dengan di Kota Probolinggo ini. Sebagian besar tenaga itu banyak yang ada di kota. Padahal untuk Kota Probolinggo itu kan ada yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit baru di selatan, rumah sakit Ar-Razi itu bisa membantu untuk bagaimana pelayanan kesehatan di Kota Probolinggo bisa terakses semuanya itu. Kemudian yang kedua juga masalah sarana dan prasarana itu memang penting. Seperti halnya kita mau mendapatkan layanan itu harus ditunjang juga dengan sarana dan prasarana. Ya, bagaimana akses masyarakat ke pelayanan kesehatan menjadi baik kalau misalkan sarananya masih kurang tuh di Kota Probolinggo. Jadi biar nanti harapannya ke depan masyarakat Kota Probolinggo tidak perlu untuk keluar kota untuk mendapatkan pelayanan. Karena di sini baik itu tenaganya, SDM-nya bisa tercukupi, kemudian sarana kesehatannya juga tercukupi, baik di rumah sakit M. Saleh, di rumah sakit Ar-Razi, dan ditunjang didukung penuh dengan oleh dinas kesehatan yang dalam hal ini digawangi oleh Dr. Intan ya, yang membawahi 2 rumah sakit ini biar nanti seluruh pelayanan di Kota Probolinggo bisa terlayani. Dan yang ketiga, yang penting lagi adalah literasi. Jadi kesadaran masyarakat, bagaimana bisa mengakses. Kalau kesadaran masyarakat memang mengenai kesehatannya kurang. Nah, itu menjadi PR bersama bagi kita bahwasanya tidak semuanya itu mempunyai satu pemahaman. Ada mungkin masyarakat yang membutuhkan literasi yang lebih tinggi, membutuhkan edukasi, dan dalam hal ini promosi, kemudian edukasi ke mereka melalui layanan mulai dari FKTP, kemudian dari program-program yang dilakukan oleh dinas kesehatan itu mungkin perlu untuk sampai ke situ sehingga kesadaran untuk kesehatan itu bisa tercapai di Kota Probolinggo. Begini. Oke, terima kasih. Ternyata di sini sumber daya manusianya juga sangat diperlukan, gitu. Selain akses, tanpa gitu. Bukan hanya masalah lokasi, tapi bagaimana adanya di situ kan memberikan akses juga. Saling mendukung itu penting juga untuk memberikan layanan. Juga tadi dibahas butuh edukasi kepada masyarakat, bagaimana cara pentingnya kita menggunakan layanan kesehatan, pada deteksi dini, kayak gitu. Karena sesuai dengan tema kita apa tadi untuk AKM? Generasi sehat, masa depan hebat. Nah, tanpa ada pelayanan kesadaran masyarakat untuk berobat, untuk mengenai tahu atau melek mengenai kesehatan, tidak akan muncul generasi hebat, generasi sehat. Kita harus mencapai itu dengan meningkatkan kesehatan di Kota Probolinggo. Luar biasa sekali. Begitu sahabat pekerja PKRS, tadi sudah disampaikan sama Dr. Yusni bahwa nanti juga butuh kesadaran untuk kita semua memeriksakan diri. Terutama mendeteksi kesehatan melalui di FKTP pertama mungkin di puskesmas masing-masing dan terdekat kayak gitu. Sekarang kan juga ini Pak, banyak aplikasi di HP, di jam itu kan bisa mendeteksi juga Mas ya. Nah, itu kadang-kadang kan para gadget punya biasa kayak gitu ya. Digital. Seperti ini ya. Jantung saya ini. Berapa saya? Masuk genset berarti data. Saya tadi olahraga di pagi di gor itu. Jantung saya begini ya. Sudah saya enggak ada punya saya. Enggak ada gini aja berarti. Diikut sendiri. Selain juga untuk kesehatan juga bisa buat ini dokter.
Lima ya. Iya. Ya, ya, ya. Ya tidak kalah dengan Gen Z. Oke. Ternyata generasi sudah mulai sadar, aware seperti dikatakan Bu Ida tadi ya, Ya, dengan cara ya. menggunakan jam tangan yang sudah bisa mendeteksi Ya. kesehatan, dan juga kayaknya sekarang lagi booming run, Ya. betul, Ya. gitu ya. Gibran ya. Betul lagi sekali. lagi ngetren. Apa ada rencana mau ngadakan run ini? Ya. Nanti Karena run kegiatan run kemarin nanti di Iya. rumah sakit itu ya. Kegiatan. Bisa diadakan ya. Jadi Kegiatan jangan run ya. tanggung-tanggung dokter. Iya. Oh, 50 km gitu loh. Waduh, Jangan jauh ya. Dari Arosi ke Bromo. turunnya gampang, naiknya loh. Dari Arosi ke sana. Oh iya. Oh iya, Harus harus gitu. iya. 10 kilo. 10 Nggak kilo. sampai. Oke. 10 kilo. Selanjutnya masih kepada Dr. Rizky Oh, iya. ya, mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan SDM lah, bener kayak yang tadi disampaikan Oh, ya. iya. SDM unggul yang sehat. Menurut Dr. Yusni, apa kontribusi paling nyata yang bisa dilakukan oleh non profesi kesehatan yang untuk mendukung? Oh iya. Kalau tadi saya bicara mengenai SDM kesehatan SDM, ya, betul. kan sekarang ditanyakan SDM non kesehatan ya. kesehatan. Berarti dalam hal ini adalah masyarakat Kota Probolinggo itu Probolinggo. sendiri ya. Iya, betul. Jadi apa yang harus dilakukan oleh SDM non profesi kesehatan berarti ya seluruh masyarakat harapannya itu bisa mendukung bagaimana program dari sesuai dengan tema HKN tadi generasi sehat itu Betul. harus tercapai. Dengan apa? Yang pertama mungkin kita bisa mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Hal kecil ini misalkan dari kita sendiri, kita membiasakan hidup sehat. Tadi kan sudah disampaikan pertama kali tadi olahraga, makanan yang bergizi, apalagi tadi disampaikan oleh Dr. Intan tadi untuk bagaimana masalah pertama kita stunting dari dulu kan, itu kan berasal dari gizi. Makanya sekarang ada program-program yang dari pemerintah untuk mencegah stunting ya. Itu kita mulai dari diri kita sendiri yang kecil-kecil ya, mulai dari kita, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang positif, makan-makan yang bergizi, kemudian kita tularkan juga ke lingkungan sekitar kita, keluarga kita, kemudian komunitas kita ya. Itu yang perlu disampaikan, kita harus menjadi teladan. Artinya kapan lagi dari masyarakat untuk masyarakat gitu? Kapan lagi kita memberikan contoh yang untuk diri kita tularkan ke orang lain. Dari hal yang kecil, saya yakin sewaktu-waktu menjadi bom yang dengan kekuatan yang besar untuk merubah pola hidup kesehatan di Kota Probolinggo. Kita mulai dari kita, kemudian keluarga kita, komunitas kita, bahkan seluruh mungkin organisasi-organisasi untuk bersama-sama untuk mewujudkan semangat bagaimana membentuk suatu habit, suatu kebiasaan kesehatan yang positif. Harapannya generasi emas, generasi sehat itu bisa tercapai. Itu mungkin yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya tanggung jawab sebagai tenaga medis saja. Harusnya semuanya ya Iya. bisa berkontribusi. Kalau misalkan ya. kesehatan, kalau misalkan tanggung jawab Bisa sebagai tenaga cukup. medis saja, Ya. kita hanya kuratif, Ya. ya kan? Iya. Padahal ada promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit itu hanya mungkin kuratif dan rehabilitatif, tapi promotif dan preventif itulah yang harus kita gaungkan Gaungkan, bersama, dimotori oleh dinas kesehatan untuk menggaungkan promotif, preventif untuk bagaimana tidak sampai terjadi kuratif. Mungkin itu. Karena memang kalau sudah masuk kuratif itu biayanya besar Mas. Butuh Ya. kos yang nambah Besar ya. biayanya, iya. Makanya Iya, preventif preventif. itu. Makanya pemerintah sekarang menggerakkan program apa? CKG. Ya. Cek kesehatan. Cek kesehatan gratis. Jadi itu juga merupakan peran masyarakat ya untuk sadar Ya, diri betul. untuk mengikuti Iya, program itu gitu. Ada program yang bagus sekali dari pemerintah, monggo disambut masyarakat ya. Iya. Cek kesehatan Cek gratis. kesehatan gratis. Iya, Makanya biar tadi tahu. perlu literasi, Iya. perlu pemahaman bahwa saya kesehatan Ah. sebenarnya penting. Ya, penting. Makanya kenapa sampai ada program-program pemerintah yang dari dasar Pro Cantik apa Nah, kan semuanya kan untuk kesehatan. untuk kesehatan semuanya. Iya. Tanpa didukung oleh masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan yang tinggi, tidak akan ada gunanya. Iya. Iya. Program tinggi-tinggi tanpa ada dukungan dari masyarakat Masyarakat bawah sendiri. tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik.
Tapi itu kadang-kadang masyarakat itu takut kalau cek itu karena takut ketahuan penyakitnya. Itu yang salah sebenarnya. Iya. Diketahui